Poligami diperbolehkan dengan maksimal 4 orang istri dengan syarat dapat berlaku adil. Jika khawatir tidak dapat berlaku adil, maka cukup seorang saja. Berlaku tidak adil adalah perbuatan zalim. Poligami dilarang jika tidak mendapatkan izin dari istri pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur marilah senantiasa kita persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana yang detik ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman nanti. Kemarin ada yang nanya boleh bawa istri nggak katanya. Cuma saya lihat nggak ada ibu-ibu di belakang kecuali istri saya itu. Nah, ini judul kita ya. Jadi kita akan berbicara secara objektif ya. Nanti kita akan melihat ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya ini ada kasus ya. Ini kasus di pengadilan agama. Kasus yang pertama, seorang suami mengajukan permohonan izin poligami ke pengadilan agama. Sang istri tidak keberatan. Bahkan sang istrilah yang memilihkan calon istri untuk suaminya. Suami mempunyai penghasilan yang cukup untuk beristri lebih dari 1 orang. Permohonan izin poligami dikabulkan oleh pengadilan agama. Jadi nanti izin dari pengadilan agama itu yang dibawa ke KUA, barulah KUA bisa menikahkan. Ya. Barulah KUA bisa menikahkan. Tanpa izin dari pengadilan agama, KUA tidak bisa menikahkan. Nah, jadi kalau ada yang menikah juga, itu namanya poligami liar. Artinya bukan KUA yang menikahkan, nikahnya di bawah tangan atau nikah siri. Ini kalau ada istri yang seperti ini istri yang dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dilembutkan oleh yang maha lembut. Kasus kedua, seorang istri mengajukan gugatan cerai atas suaminya ke pengadilan agama. Istri beralasan suaminya telah menikah lagi dengan wanita lain, bahkan sudah mempunyai anak dengan wanita lain tersebut tanpa sepengetahuan sang istri. Sang suami membenarkan dalil istrinya. Sang istri tidak mau dimadu. Nah, itu tadi yang lagu tadi. Sudah disuruh milih sama istrinya, pilih saya atau dia. Nah,
ternyata si suami memilih dia. Ya. Pengadilan agama mengabulkan gugatan cerai si istri. Akhirnya apa? Akhirnya bercerai. Artinya si suami tadi nikah siri ya, nikah di bawah tangan. Ya, jadi poligami liar. Nah ini sejarah ya. Praktik poligami itu sudah lama terjadi. Ya, sudah lama. Bahkan telah menjadi tradisi atau budaya. Bahkan diriwayatkan Nabi Sulaiman itu istrinya 700 orang. Belum lagi apa istilahnya itu gundiknya atau apa selir-selirnya itu belum lagi. Ya. Tidak ada suatu agama pun yang melarang poligami, itu tidak ada. Ya, sejak dahulu ya. Bahkan kebanyakannya sahabat Nabi Muhammad SAW itu berpoligami. Ya. Sedikit saja yang monogami. Kalau sekarang itu ada yang melarang poligami, itu karena pemuka agamanya yang berfatwa dan karena aturan negara yang melarang poligami. Nah, di Indonesia poligami itu tidak dilarang, cuma dibatasi atau diberikan syarat yang cukup ketat. Dasar hukum poligami. Ayat Al-Quran surah An-Nisa ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma dhaba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki, yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Jadi asbabun nuzul ayat ini ya. Jadi sebelum Islam datang itu seperti yang sudah disampaikan tadi ya, poligami itu tanpa batas. Jadi yang namanya poligami itu tanpa batas. Bahkan orang yang laki-laki yang berpoligami itu menunjukkan status sosialnya yang tinggi. Jadi berbangga-bangga mereka. Makin banyak istrinya itu makin hebat. Ya, makin hebat. Dan mereka mengincar juga anak-anak perempuan yang yatim. Ya. Jadi mereka pelihara anak yatim itu, ya. Dan sudah besar dinikahinya. Kenapa? Karena mereka mengincar harta warisan dari orang tua si anak yatim ini. Nah, oleh karena itu ditegur ini oleh Allah, ya. Khawatir kamu tidak bisa berlaku adil terhadap anak yatim itu, ya. Maka nikahi perempuan yang lain aja. Nah, silakan nikahi 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir lagi ya terhadap perempuan lain tadi yang selain anak yatim tadi, ya, khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahi seorang saja. Nah ini yang sering dipelesetkan ya. Untuk bisa tahu berlaku adil katanya berarti harus dicoba dulu 2, 3, atau 4. Nah itu pelesetan. Ya, karena di sini ayatnya jika kamu khawatir, jadi khawatir itu di depan, ya, khawatir itu di depan. Jadi sebelum menikah dengan istri yang kedua itu harus yakin dulu akan mampu berlaku adil apa tidak. Nah, jadi kekhawatiran itu di depan. Kalau khawatir tidak berlaku adil, ya jangan menikah yang kedua. Itu maksudnya. Jadi jangan diplesetkan gitu.
Nah, jadi katanya supaya kalau mau tahu bisa berlaku adil apa enggak, berarti harus nikah dulu nih 2-3. Itu salah. Jadi kalau rasanya bisa berlaku adil, nah silakan maju. Tapi kalau rasa-rasanya tidak bisa berlaku adil, khawatir tidak bisa berlaku adil, cukup seorang saja, gitu ya. Yang demikian itu agar tidak berbuat zalim. Itu tadi Al-Quran yang membolehkan poligami, ya. Quran surah An-Nisa ayat 3. Kemudian kasus Ghailan ibnu Maslamah. Hadatsana Hannad hadatsana Abdatu an Sa'id ibni Abi Arubah an Ma'mar an Zuhri an Salim ibni Abdullah an ibni Umar anna Ghailan ibni Salamah as-Saqafi aslama walahu asru niswatin fi jahiliyah fa aslamna ma'ahu fa amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyatakhayyar arba'an minhunna. Telah menceritakan kepada kami Hanad, telah menceritakan kepada kami Abdah dari Sa'id bin Abi Arubah, dari Ma'mar dari Az-Zuhri, dari Salim bin Abdullah, dari Ibnu Umar bahwa Ghailan ibnu Salamah as-Saqafi telah masuk Islam dan ia memiliki 10 istri pada zaman jahiliyah. Mereka pun masuk Islam bersamanya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh untuk memilih 4 orang saja di antara mereka. Nah, jadi itu tadi yang kita gambarkan di depan tadi, bahwa di masa jahiliyah memang sudah menjadi adat kebiasaan berpoligami, ya. Ini sampai 10 istrinya ini Ghailan ibnu Maslamah. Ketika masuk Islam, ya, karena ayat surah An-Nisa tadi 4 saja batasnya, maka harus menceraikan yang 6. Nah, harus diceraikan yang 6 tadi, harus disisakan 4. Ya. Para ulama berbeda pendapat, ya. Siapa yang diceraikan yang 6 ini siapa, atau siapa yang dipilih yang 4? Gimana kriterianya? Nah, jadi ada para ulama mengatakan satu pendapat, ya terserah Ghailan ibnu Maslamah yang mana yang dipilih istrinya, yang ditahan dan yang mana yang diceraikan, terserah. Kemudian pendapat yang kedua, yang ditahan itu yang dinikahi pertama kali, yang 1, 2, 3, 4, yang 5, 6, 7, 8, 9, 10 nya yang diceraikan. Nah, itu ada 2 pendapat, ya. Nah, ini dalil yang membolehkan, ya, poligami dan membatasi 4 orang saja. Kemudian hadis tentang Qais Ibnu Al-Haris. Hadatsana Ahmad Ibnu Ibrahim Ad-Dawraqi, hadatsana Husaim an Ibni Abi Laila an Humaydah binti Samardali an Qais Ibnu Haris qala aslamtu wa indi saman niswatin fa ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fa qultu dzalika lahu fa qala ikhtar minhunna arba'an. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Ibrahim Ad-Dawraqi, telah menceritakan kepada kami Husaim dari Ibnu Abi Laila dari Humaydah binti Samardal dari Qais Ibnu Al-Haris yang berkata, aku telah masuk Islam dan aku memiliki 8 orang istri. Lalu aku mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyampaikan perihal tersebut. Nabi pun menjawab, pilihlah 4 orang saja di antara mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, jadi itu kebolehan poligami ini benar-benar dibatasi, ya, dalam satu waktu hanya 4 orang saja. Seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya, ya, dikatakan masih 4 orang istri, ya, walaupun salah satu dari 4 orang istri ini telah ditalak raj'i namun masih dalam masa iddah, ya. Nah, pernah saya sampaikan, misalnya, ya,
Ini si suami ini sudah punya 4 orang istri. Dia mau menikah lagi dengan perempuan yang kelima, ya. Maka diceraikannya lah 1 orang istri, ya, talak raj'i, talak 1 raj'i, ya. Nah, selama istri yang dicerai ini masih dalam masa iddah, itu dia dianggap masih mempunyai 4 orang istri. Kalau dia menikah lagi dengan istri yang kelima, padahal belum habis masa iddahnya istri yang keempat tadi, maka haram hukumnya. Berarti dia beristri 5 orang, ya. Jadi selesaikan dulu, habiskan dulu masa iddahnya 3 bulan atau 3 kali suci itu, ya. Kesimpulan ayat dan hadis yang membolehkan poligami. Poligami diperbolehkan dengan maksimal 4 orang istri dengan syarat dapat berlaku adil. Jika khawatir tidak dapat berlaku adil, maka cukup seorang saja. Berlaku tidak adil adalah perbuatan zalim. Nah, ini yang sering ditutup-tutupi oleh pelaku poligami, ya, bahwa ada hadis yang melarang poligami, ya. Ini tentang Ali bin Abi Thalib. Hadatsana Abul Walid hadatsana Lais an Ibnu Abi Mulaikah an Miswar Ibnu Makhramah Az-Zuhri qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul inna bani Mughirah istadzanu fi ayyan kiha Aliyun ibnatahum fala adan. Telah menceritakan kepada kami, Abu Al-Walid telah menceritakan kepada kami Al-Lais dari Ibnu Abi Mulaikah dari Al-Miswar Ibnu Makhramah dari Az-Zuhri. Ia berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya Bani Al-Mughirah meminta izin untuk menikahkan Ali dengan putri mereka, maka tidak kuizinkan. Ini hadis sahih, ini hadis riwayat Bukhari. Nah, jadi Ali bin Abi Thalib ini kan sepupu Nabi, ya, menikah dengan anak kesayangan Nabi, Fatimah Az-Zahra, ya. Ada orang, ya, Bani Mughirah mau melamar si Ali. Nah, berarti si Sayyidatuna Fatimah mau dipoligami. Tidak diizinkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini juga ada hukum, ya. Nah, jadi kita tuh kan biasanya tuh adat saja. Kalau laki-laki yang melamar itu adat saja. Kalau zaman dahulu perempuan yang melamar, ya, termasuk Siti Khadijah itu kan Siti Khadijah yang melamar Nabi, ya. Jadi kalau ada laki-laki yang soleh, jangan nunggu laki-laki yang solehnya yang melamar. Nah, ini ibu-ibu ndak ada nih, ya. Kalau ada laki-laki yang soleh, ayo si wali perempuan cepat melamar, nanti keduluan orang, ya. Nah, jangan harus yang laki-laki yang melamar itu, jangan. Kalau dari zaman dahulu itu perempuan yang melamar, ya. Jadi kalau ada laki-laki soleh, nah cepatlah wali perempuan melamar. Atau sebaliknya ada perempuan yang solehah, cepatlah si laki-laki tadi melamar, gitu, ya. Jadi terserah siapa saja yang melamar, ya. Nah, ini hadis yang kedua, masih tentang Ali bin Abi Thalib juga, ya. Nah, ini kepanjangan hadisnya, tidak usah saya bacakan, ya, artinya saja. Telah menceritakan kepada kami Ahmad Ibnu Abdullah Ibnu Yunus dan Qutaibah Ibnu Sa'id, keduanya dari Al-Lais bin Sa'ad. Ibnu Yunus berkata, telah menceritakan kepada kami Lais, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Ubaidillah Ibnu Abi Mulaikah Al-Qurasi At-Taimi, bahwasanya Al-Miswar Ibnu Makhramah telah menceritakan kepadanya bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata di atas mimbar,
Sesungguhnya Bani Hisham Ibnu Mughirah meminta izin untuk menikahkan putri mereka dengan Ali bin Abi Thalib. Maka tidak kuizinkan untuk mereka. Kemudian tidak kuizinkan bagi mereka. Kemudian tidak kuizinkan untuk mereka kecuali Ali bin Abi Thalib suka menceraikan putriku dan menikahi putri mereka. Maka sesungguhnya putriku adalah bagian dari diriku, menggembirakan bagiku apa yang menggembirakannya dan menyakitkan bagiku apa yang menyakitkan baginya. Hadis sahih. Ini sampai diancam nih Ali bin Abi Thalib, kalau berani poligami ceraikan anakku. Gimana Pak? Sampai diancam nih di atas mimbar lagi. Ya, di atas mimbar. Di versi yang lain, Ali bin Abi Thalib yang ingin meminang perempuan tersebut. Ya, dalam versi yang lain, Ali bin Abi Thalib yang ingin meminang. Kalau dalam versi ini, ya, Bani Hisham bin Mughirah yang ingin meminang Ali, itu versinya. Maka sampailah berita itu kepada Siti Fatimah, ya. Maka datanglah beliau kepada ayah beliau baginda Nabi Muhammad SAW. Apa kata beliau? Apakah ayah tidak marah Ali bin Abi Thalib akan menikah lagi? Ya. Maka langsung Rasulullah SAW menuju mimbar, para sahabat dikumpulkan, lalu disampaikanlah hal ini, ya, sampai 3 kali, tidak kuizinkan, tidak kuizinkan, tidak kuizinkan. Jadi karena Siti Fatimah ini anak kesayangan Nabi Muhammad SAW, anak beliau itu kan dari Siti Khadijah itu 6, ya. Kemudian yang 1, ya, dari siapa itu lupa. Ada 1 jadi 7. Nah, dari kesemua itu yang paling disayang itu Siti Fatimah. Nah, ini yang terkenal nih, terkenal ungkapan beliau. Pokoknya siapa yang kalau menggembirakan Fatimah berarti menggembirakan aku. Kalau menyakiti Fatimah maka menyakiti aku. Nah, makanya hati-hati, ya, jangan ikut ya orang-orang yang membenci Habib, ya, atau Said, ya, Syarifah, ya. Jangan ikut-ikut itu, ya. Karena menurut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, keturunan Nabi itu mesti ada sampai sekarang, ya. Kenapa? Karena itu Al-Quran yang membantah omongan kaum kafir musyrikin Mekah, ya kan? Inna a'tainakal kautsar itu fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kaum musyrikin kan bilang, ya, bahwa keturunan Nabi terputus, maka dibantah oleh Allah. Tidak terputus, kata Allah, kalianlah yang terputus, ya. Itu. Jadi sampai sekarang keturunan Nabi itu masih ada, ya. Tinggal bisa dibuktikan apa enggak. Cuma kita enggak usah ikut-ikut itu, ya. Apa yang sudah dikenal di masyarakat dia keturunan Nabi, ya sudah keturunan Nabi. Jadi enggak usah ikut-ikut itu, ya. Karena di situ tadi, ya, menyakiti Fatimah itu menyakiti aku. Ya, kalau kita ikut menghina, mencaci itu jangan ikut-ikut, ya. Karena kalau mencaci, menghina keturunan Fatimah, menyakiti Fatimah berarti menyakiti Nabi pada akhirnya, gitu ya. Nah, kesimpulan hadis yang melarang poligami, ya. Poligami dilarang jika tidak mendapatkan izin dari istri pertama, ya. Nah, jadi kalau nggak dapat izin dari istri pertama itu dilarang, ya. Artinya apa?
Artinya ketika Nabi melarang Ali bin Abi Thalib, ya, itu tidak mesti, bukannya tidak boleh gitu ya, bukannya tidak boleh. Kenapa? Karena setelah Siti Fatimah meninggal dunia, Ali menikah lagi. Setelah Siti Fatimah meninggal dunia, Ali menikah lagi, ya. Bahkan istrinya itu 9 orang kalau tidak salah, ya. Tapi bukan dalam satu waktu ya, maksudnya pernah menikah 9 kali lagi setelah itu. Nah, jadi Rasulullah sebagai walinya Siti Fatimah, ya, itu menyampaikan keputusan Fatimah bahwa dia tidak mau dimadu. Nah, kemudian ada ancaman bagi pelaku poligami, ya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man kanat lahu imra'atani yamilu ma'a ihdahuma ala ukhra jaa yaumal qiyamati wa ahadu siqaihi saqitun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mempunyai 2 istri kemudian condong kepada salah seorang dari keduanya, maka pada hari kiamat ia akan datang dengan pundak yang miring sebelah. Ya, hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi gimana? Berani enggak poligami ini? Pikir-pikir dulu ya. Kemudian bagaimana memadukan 2 dalil yang bertentangan, ya. Ini Syekh Muhammad Al-Ghazali, ya, bukan Imam Al-Ghazali. Ini salah satu dosen dari Mesir, ya. Beliau dosen internasional, di mana-mana beliau mengajar, ya. Banyak buku yang beliau karang. Kata beliau, dalam Islam poligami dibolehkan dengan syarat bisa berlaku adil. Namun bagaimana mungkin seorang yang hidupnya kesulitan untuk menghidupi 1 orang istri saja bisa berlaku adil apabila ia berpoligami. Selain itu syarat lain yang harus dipertimbangkan, kata beliau, adalah kerelaan istri pertama untuk dimadu oleh suaminya. Karena pernikahan dalam Islam tidak dapat dilakukan dengan paksaan. Nah, itu ya. Jadi 2 dalil tadi itu dipadukan, ya, tidak untuk dipertentangkan, ya. Jadi saling melengkapi, ya. Nah, sekarang kita masuk ke fikih negara kita Indonesia, ya. Asas suatu pernikahan adalah monogami. Nah, jadi asas dasar dari suatu pernikahan itu sebenarnya monogami. Dan ini yang dipraktekkan oleh Rasulullah pada awalnya. Jadi Rasulullah itu kan, pernikahan beliau itu 2 periode. Jadi ada periode monogami dan periode poligami, ya. Nah, kata Muhammad Ali, ya, bukan petinju ini, ya, di dalam bukunya Muhammad the Prophet, bahwa Rasulullah itu monogami beliau itu selama 28 tahun sampai Siti Khadijah wafat, dan itu pun nggak langsung beliau berpoligami, menikah lagi, ya. Jadi 28 tahun beliau beristri 1 orang saja, monogami 28 tahun beliau Nabi Muhammad itu. Kemudian 8 tahun berikutnya sampai meninggal baru beliau berpoligami, ya. Jadi monogami dulu, ya. Ini kan istri-istri yang luar biasa, ya. Siti Khadijah itu dari awal, ya, yang membantu perjuangan beliau di periode Mekah itu luar biasa, ya. Hartanya Siti Khadijah itu sebagai 10 saudagar kaya di Mekah, semuanya diberikan kepada suami tercinta. Nah, itu luar biasa pengorbanannya Siti Khadijah. Sampai bangkrut, ya, sampai diembargo,
ya membela suami tercinta, ya itu kalau sampai ada istri yang seperti itu, ya, kemudian suami kawin lagi, wah itu terlalu itu, ya. Terlalu, ya. Nah, itu ya. Ini menandakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpoligami itu tidak atas dorongan hawa nafsu, ya. Bahkan, ya, poligami Rasulullah ini kan setelah Siti Khadijah itu beliau menikah dengan 12 orang istri lagi. Dari 12 orang istri ini, satu orang saja yang perawan, yaitu Siti Aisyah itu. Satu orang saja yang perawan, dan itu pun yang menikahkan Allah. Kata Nabi, saya sudah dinikahkan di langit, tinggal di bumi aja lagi. Ya, karena itulah Rasulullah menyampaikan kepada Abu Bakar, saya dengan Aisyah sudah dinikahkan di langit. Kata beliau, mendengar itu Abu Bakar ya langsung menikahkan. Ya, ini perawan satu-satunya. Siti Khadijah itu pun janda. Ya, 40 tahun usianya. Ya. Dan itu, ya, pernikahannya karena faktor untuk menjalin hubungan kekeluargaan dengan keluarga dari pihak perempuan yang dinikahi, ya. Nah, itu untuk membesarkan Islam, seperti itu tujuannya, ya. Nah, pengadilan agama dapat memberi izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang apabila memenuhi syarat, seperti yang kasus pertama tadi, ya. Nah, itu dikabulkan. Nah, ada syaratnya nih menurut undang-undang, ya. Ada syarat kumulatif. Kumulatif itu harus terpenuhi semua syaratnya. Yang pertama, ini seperti hadis tadi, ada izin istri. Nah, ini lisan dan tertulis. Jadi di persidangan istri dipanggil, ya. Nah, kalau bapak-bapak lolos syarat ini, insya Allah syarat berikutnya enak, ya. Jadi pastikan syarat ini lolos dulu, ya. Syarat yang kedua, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, ya. Nah, ini harus ada nih syarat ini, ya. Alat buktinya apa? Nah, buktinya slip gaji aja. Slip gaji aja buktinya ini. Nah, mudah ini, yang penting itu kan yang pertama, ya, mudah ini syaratnya, ya. Kemudian adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Nah, ini yang tadi yang saya katakan, kalau khawatir cukup satu orang istri saja. Nah, berarti kalau yakin, nah, siap bikin surat, ya, surat jaminan, ya, bahwa bisa berlaku adil. Kan yakin berlaku adil, kan? Nah, artinya buat surat pernyataan, saya siap berlaku adil terhadap istri dan anak-anak. Udah gampang itu syaratnya, 3 itu, ya, gampang itu. Nah, ini ada tambahan syarat alternatif, ya. Syarat alternatif ini ada 3, ya. Nah, artinya alternatif itu 1 aja terpenuhi sudah bisa. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Kadang ini ada, ya, istrinya yang cacat, ya, yang tidak bisa melayani suami ada, yang tidak bisa mendampingi suami pun ada, ya. Jadi ada kasus, ya, kita tanya, ya, kenapa ibu memberi izin suami kawin lagi, ya. Jadi katanya suami saya itu Pak pindah-pindah katanya. Ini cocok dengan saya sebenarnya ini. Suami saya itu pindah-pindah katanya. Saya nggak bisa kalau harus ikut dia terus katanya. Apalagi anak ini kan sekolah katanya. Ya.
Jadi ya sudahlah katanya, daripada kalau dia bolak-balik buang-buang uang juga katanya. Ya. Anak banyak katanya, kalau bolak-balik datangi saya atau saya datangi dia kan gimana gitu kan? Ongkosnya itu kan. Nah, lebih baik supaya dia aman di sana, lebih baik saya carikan aja sudah istri katanya, yang bisa mendampingi dia kemana katanya. Ah, ini yang saya bilang tadi, istri yang hatinya dilembutkan oleh yang maha lembut. Ya. Nah, itu ada yang seperti itu. Ya. Yang tidak bisa melahirkan juga ada. Ya. Nah. Tapi ada juga pengadilan yang tidak memandang syarat alternatif ini ya. Yang penting syarat kumulatif tadi. Karena kalau sudah istrinya sudah setuju ya sudah. Ya. Asal istrinya setuju. Ada yang menerapkan syarat alternatif ini harus minimal 1, ada juga yang tidak sama sekali menerapkan syarat alternatif ini. Nah, ini perkara izin poligami di Pengadilan Agama Tanjung Redep ini sedikit sekali nih. 2024 belum ada nih. Ya. Ya. Jadi waktu saya tugas di Bantul itu banyak orang kaya sana. Waktu saya tugas di Bantul banyak yang ngajukan izin poligami ke pengadilan banyak, ya. Nah, cuma kalau di sini sedikit kayaknya nih, apa nggak mampu atau gimana nggak tahu. Tapi kayaknya poligami liar banyak kayaknya. Nah itu, kayaknya poligami liar banyak kayaknya. Nah ini kesimpulan akhir. Poligami dalam Islam diperbolehkan jika memenuhi 2 syarat, yaitu berlaku adil dan adanya izin dari istri pertama. Yang kedua, tidak berlaku adil dan tidak mendapat izin dari istri pertama adalah perbuatan zalim. Jadi seperti kasus yang kedua tadi ya, istrinya baru tahu ya suaminya itu menikah lagi, bahkan punya anak. Artinya kan sudah beberapa tahun itu. Ya, jadi selama suaminya itu ya menyembunyikan ya pernikahan siriknya itu, yang kedua, yang ketiga dan seterusnya itu, maka selama itu pula suami itu berdosa kepada istri yang pertama. Dia telah berbuat zalim. Ya, kalau berani kasih tahu istri. Tapi tanggung konsekuensinya, akhirnya digugat cerai. Ya, jadi jangan berani menikah saja, harus berani mengutarakan. Ya, harus berani mengutarakan. Ya, itu. Yang ketiga, poligami harus mendapat izin dari pengadilan agama yang merupakan pintu gerbang menuju keadilan. Jadi syarat kalau mau adil, pintu gerbangnya itu izin dari istri. Selama nggak dapat izin dari istri, nggak mungkin sudah berlaku adil itu. Jelas sudah. Kalau istri tidak ngasih izin, berarti tidak bisa berlaku adil. Jelas sudah. Ya. Dan perlu juga izin pengadilan agama. Ya. Kenapa? Karena kalau tidak ada izin dari pengadilan agama, bagaimana istri kedua bisa dapat buku nikah? Ya, kalau istri pertama punya buku nikah, istri kedua tidak punya buku nikah karena nikah siri, berarti tidak adil. Iya enggak? Tidak adil. Ya, istri kedua karena dia nikah siri, ya, walaupun tadi istri pertama setuju ya, istri kedua tidak diakui oleh negara. Pernikahan itu dianggap negara tidak ada, yang ada cuma istri pertama. Rugi enggak istri kedua? Rugi, walaupun dia setuju. Kalau nanti suaminya meninggal, ada sengketa waris datang ke pengadilan, maka istri kedua bukan ahli waris, anaknya pun bukan ahli waris, karena tidak bisa dibuktikan adanya pernikahan dengan buku nikah. Rugi enggak istri kedua dan anaknya? Rugi. Ya, rugi. Belum lagi seperti apa yang saya sampaikan tentang status nikah siri atau nikah di bawah tangan. Yang pertama, ya, nikah siri itu belum tentu sah menurut hukum agama.
ya, karena banyak nikah siri yang tidak sah sehingga jatuh kepada perbuatan zina. Yang kedua, tidak diakui negara, jadi rugi, ya. Nah, jadi pintu gerbangnya menuju keadilan itu ya harus izin, ya, izin dari pengadilan. Kalau izin di pengadilan itu berarti izin istri sudah dapat, ya. Nah itu ya. Nah itu sudah kesimpulan terakhir. Nah, sekian dan terima kasih. Ya silakan. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada kasus, ada teman anak itu bisa nikah dua-duanya atau mendapatkan buku nikah dua-duanya. Tapi yang kedua ini bohong, mengaku masih jejakan. Nah itu di daerah lain. Nah, bagaimana itu? Ada kasus seperti itu, ada ya, mirip-mirip kasusnya, ya. Jadi seorang suami itu dia sebelumnya nikah siri, ya, sebelumnya nikah siri, kemudian istrinya meninggal, maka dibuatnyalah surat keterangan meninggal istrinya, ya. Ya. Kemudian dia menikah resmi, ya, menikah resmi tanpa menggunakan surat kematian istri yang pertama tadi. Jadi dia dengan istri yang kedua itu, ya, menikahnya nikah resmi, ada buku nikahnya. Kemudian dia pulang lagi ke kampung, menikah lagi dengan istri yang ketiga, ya, itu menggunakan surat keterangan kematian istri pertama. Nah, jadi dinikahkan oleh KUA. Jadi ini ada dua buku nikah nih. Yang satu tadi itu, yang ketiga itu penipuan, ya. Nah, dia mengaku duda, ya kan? Ngaku duda dia. Datanglah istrinya ke pengadilan mengajukan gugatan cerai kepada suaminya. Saya bilang kalau nyai cerai, ya gampang aja cerai itu, ya. Kalau ibu mau cerai, cerai. Tapi dia bilang masih sayang sebenarnya sama suaminya, ya. Cuma dia nggak mau dimadu, ya. Nah, saya maunya itu suami saya itu menceraikan istri yang terakhir itu, katanya, ya. Kalau gitu gini aja, ya, ibu ngajukan pembatalan pernikahan istri yang ketiga itu, ya, karena kan dia nipu itu, memanipulasi data, ya kan. Jadikan juga tergugatnya kepala KUA-nya itu karena nggak teliti, ya. Jadi kepala KUA bisa digugat juga itu yang mengeluarkan buku nikahnya itu, karena dia nggak teliti, ya, bahwa orang itu sudah punya istri, gitu Pak. Ya. Masih ada lagi? Ya silakan Pak. Saya bawa istri nggak? Adakah namanya kami kurang misalnya begini, ada orang di Arab kemudian dia ketahuan dia sudah menikah, jadi sudah sah, kemudian kalau dia kembali lihat istrinya itu supaya jangan kembali Ya baik, ya. Nah, jadi sudah menikah, ya, di kampung sebelah menikah sudah resmi, ya.
Habis itu pulang lagi ke kampung yang satu, dinikahkan ulang, ya seperti itu. Ya yang wajibnya itu yang pertama saja, kalau sudah nikahnya resmi ya sudah sah, ya. Tapi itu mungkin ya adat, itu bukan agama lagi, itu adat sudah. Ya, jadi yang agama itu memenuhi syarat agama itu yang pertama, ya. Kalau yang kedua itu sudah adat aja. Ya boleh dilakukan, boleh tidak, terserah saja. Ya, tapi bukan berarti dia menikah ulang itu yang sebelumnya itu batal, bukan. Ya, jadi yang aslinya itu yang sah itu yang pertama, ya. Yang kedua itu, ya, itu hanya sekedar adat aja, tidak mempengaruhi apa-apa, ya. Mungkin itu untuk meyakinkan keluarga bahwa mereka sudah menikah, ya. Tapi sebenarnya kalau menikahnya resmi, punya buku nikah, ya sudah yakin keluarga. Mungkin tadi nikahnya nikah siri, ya di kampung sebelah nikah siri, didatangi lagi ke rumah supaya keluarga yakin, dinikahkan lagi, nikah ulang, ya. Tapi itu sudah nggak wajib lagi, yang wajib yang pertama, ya. Mungkin sudah cukup, ya. Baik, ya, terima kasih, ya. Salah hilaf mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.